Diana Safranova Nale, program studi D3 Kebidanan Stikes Nusantara Kupang semester kedua. Dalam video ini saya akan membahas 3 tugas tentang kata adjektif. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari kata adjektif. Pengertian dari kata adjektif adalah kata yang digunakan untuk menambahkan arti pada kata yang menerangkan kata benda. Kemudian posisi dan letak dari kata adjektif. Yang pertama adalah sebelum kata benda, kemudian yang kedua adalah setelah kata kerja. Dalam tugas 4 diberikan garis bawah pada kata adjektif di dalam setiap kalimat. Kalimat yang pertama adalah the newborn baby become restless when his diaper was soiled. Jadi kalimat pertama kata adjektifnya adalah newborn, restless, dan soiled. Kemudian yang kedua, the overweight child prefer sedentary activities. Jadi kata sifat untuk kalimat kedua adalah prefer dan sedentary. Kemudian kalimat ketiga, normally a toothbrush had get round, split and uneven after 3 months. Jadi kata sifat untuk kalimat ketiga adalah uneven. Kemudian kalimat keempat, he appeared uneasy when we asked about her disease. Jadi kata sifat untuk kalimat keempat adalah uneasy. Kemudian kelima, the cough syrup tastes bitter. However, the young boy was brave enough to swallow it. Jadi kata sifat untuk kalimat ketiga adalah kelima adalah bitter dan swallow. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kata limiting adjektif atau kata sifat terbatas artikel atau kata sandang. Yang dibahas adalah kata en, dan di. Kata digunakan untuk kata berlawanan konsonan dan kata en digunakan untuk kata berawalan vokal dan kata di digunakan untuk benda tunggal atau menyebutkan satu benda. Tugas latihan kelima bisa dilihat pada gambar, yaitu isikan kata en, dan di pada setiap titik dalam kalimat. Kalimat yang pertama jawabannya adalah e dan di, kemudian kalimat kedua jawabannya adalah e, kalimat ketiga jawabannya adalah e dan n, kemudian kalimat keempat jawabannya di, kalimat kelima jawabannya e dan di. Maka setiap kalimatnya akan dilengkapi dan menjadi seperti berikut. Would you like a tomato? There is one in the fridge. Kemudian kalimat kedua, I have got a problem with my phone bill. Kemudian kalimat ketiga, yes, go to fifth floor and lift is along the corridor. Kemudian kalimat keempat, I'm going out for the walk. Kemudian kalimat kelima, they are on the floor in the kitchen. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang kata adjective of indefinite quantity atau kata sifat jumlah tidak tentu. Yang dibahas adalah kata many, much, few, and little. Kata many artinya kata banyak, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung pada kalimat negatif dan interrogatif. Kemudian much artinya banyak, digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian few artinya beberapa, digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung, dan little artinya sedikit, digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Latihan 6 yang pada gambar bisa dilihat, complete paragraf di bawah ini dengan many, few, much, or little. Kalimat pertama jawabannya adalah much, kemudian kalimat kedua jawabannya adalah few, kalimat ketiga jawabannya adalah much, kalimat keempat jawabannya adalah many, kalimat kelima jawabannya adalah little, kemudian kalimat keenam jawabannya adalah few. Maka kalimat tersebut akan dilengkapi sebagai berikut. The islanders do not have much money and they have few contact with outside world. There is not much chance of the place attracting large number of tourists. There are lots of bicycles but not many cars, and there are hardly any of the modern facilities. There are little shop and there is few entertainment. Demikian video dari saya. Terima kasih.